Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan mereview aplikasi pemerintah info BMKG dari Kementerian BMKG dan perancangan integrasi sistem BMKG dengan BNPB. Perkenalkan, sebelum itu perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Saya Jayakoni Elvida Tiono dengan akhiran NIM 094. Perkenalkan saya Putu Ayudianisa dengan NIM 23055551108. dan saya Yudi Adinata dengan akhiran NIM 142. Baik, yang pertama, kami akan membacakan terlebih dahulu latar belakang kenapa kami memilih aplikasi Info BMKG ini. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan cuaca ekstrim. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengembangkan aplikasi mobile yaitu Info BMKG dan Inaris Personal. Kedua aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca, potensi bencana, dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan secara mandiri. Baik, untuk aplikasi pertama itu ada aplikasi Info BMKG yang merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menyediakan informasi terkini mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi di Indonesia. Aplikasi ini diluncurkan pertama kali pada 6 Mei 2012 dan tersedia untuk platform Android dan iOS. Untuk Android, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan untuk iOS bisa diunduh dari Apple App Store. Versi terbaru dari aplikasi ini adalah 3.4.3 untuk Android yang dirilis pada 15 Desember 2024. Kategori aplikasi ini mencakup cuaca, informasi bencana, dan lingkungan. Baik, untuk aplikasi kedua kami, Inaris Personal. Aplikasi Inaris Personal itu adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. Aplikasi ini diluncurkan pertama kali pada 29 Januari 2019 dan tersedia di platform Android dan iOS. Aplikasi ini telah mencapai versi terbaru 6.5.3 yang dirilis pada 4 April 2025. Inaris Personal bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengantisipasi risiko bencana yang terjadi di Indonesia. Aplikasi ini menggunakan hasil kajian yang dikembangkan oleh BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, serta didukung oleh organisasi kebencanaan di Indonesia. Baik, untuk bedah fitur aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, izin saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bedah fitur dari aplikasi BMKG. Yang pertama ada beranda dari aplikasi BMKG itu sendiri. Pada beranda dari aplikasi info BMKG, di sini terdapat informasi dari cuaca terkini, gempa bumi, lalu siaran pers, dan pada kiri atas terdapat 3 garis yang berupa sebuah tombol yang akan mengarahkan ke fitur-fitur lainnya, dan di kanan atas ada tombol settings. Pada bawah layar terdapat 5 fitur, 5 tombol, yaitu yang pertama ada beranda, yang kedua ada cuaca, yang ketiga ada voice recognition, yang keempat ada info gempa bumi, dan yang kelima ada kualitas udara. Fitur pertama yang akan dibedah adalah gempa bumi, informasi gempa bumi. Pada informasi gempa bumi ini terdapat gempa bumi terkini yang ditampilkan sekarang. Lalu pada gempa bumi terkini ini juga terdapat peta sebaran guncangan dan survei dari getaran serta dampak gempa. Lalu di sini ada 5 tab, yaitu setelah terkini ada magnitudo lebih besar daripada 5, dirasakan, real time, dan tsunami. Nah, untuk fitur ini dari kelompok kami memberikan kritik, yaitu karena tabnya dirasa terlalu banyak, ini dapat digabungkan menjadi 1 tab.
tab seperti di bagian dirasakan dan real time. Itu dengan yang real time ditambah pewarnaan atau simbol yang berbeda dan melambangkan bahwa ini tuh masih real time dan belum dicek lebih lanjut. Lalu untuk yang magnitudo lebih besar dari 5 itu bisa dijadikan sebuah filter saja. Lalu fitur yang kedua adalah voice recognition. Di sini adalah sebuah voice recognition merupakan fitur ketiga yang ada di bagian beranda, dan fitur ini masih belum dikembangkan dengan sempurna pada aplikasi info BMKG karena kegunaannya belum jelas dan fiturnya masih belum dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada fitur cuaca gunung. Di sini ada 2 cuaca gunung, yaitu Gunung Lewotobi dan Gunung Marapi. Di sini fitur ini memberikan informasi curah hujan khusus untuk gunung yang sedang aktif. Nah, untuk kritiknya sendiri, fitur ini dapat diintegrasikan menjadi satu saja, menjadi kayak cuaca gunung, dan bisa ditambah lebih banyak gunung serta memberikan informasi terkait erupsi dari gunung-gunung tersebut. Lalu yang keempat ada fitur cuaca. Di sini fitur cuaca sendiri terdiri dari 7 subsistem. Yang pertama ada cuaca atau perkiraan cuaca, yang kedua ada peringatan dini atau peringatan dini cuaca, yang ketiga ada cuaca berbasis dampak, yang kelima ada cuaca karhutla, yang keenam ada cuaca maritim, yang kelima ada cuaca maritim, yang keenam ada cuaca penerbangan, dan yang ketujuh ada potensi awan cumulonimbus. Dari cuaca sendiri, yang pertama ada perkiraan cuaca. Di sini terdapat informasi dari cuaca saat ini, seperti ada kelembapan, kecepatan angin, arah angin. Lalu perakiraan cuaca ini dapat dilihat sesuai jam pada hari itu sampai hari besoknya sekitar 24 jam. Lalu ada grafik temperatur juga. Dan sejauh ini dari kelompok kami belum menemukan kritik yang dapat dilakukan pada fitur ini. Yang kedua ada peringatan dini cuaca. Fitur ini juga terdapat pada beranda, tapi hanya untuk kota-kota tertentu. Dan maka dari itu, menurut kelompok kami, seharusnya dari BMKG, mungkin dari pusat BMKG, harus dapat memberikan fitur ini secara menyeluruh di kota-kota di berbagai bagian dari Indonesia. Yang selanjutnya ada cuaca berbasis dampak. Di sini ada 3 pengelompokan, yaitu yang pertama waspada, yang kedua siaga, dan yang ketiga bahaya. Namun fitur ini masih belum bisa digunakan karena waktu load yang dilakukan masih sangat lama dan tidak bisa dibuka. Lalu selanjutnya ada cuaca karhutla yang memiliki 4 subsistem. Yang pertama ada polar hotspot, yang kedua ada citra sebaran asap, yang ketiga ada potensi karhutla harian, serta potensi karhutla bulanan. Pada fitur ini, menurut kelompok kami bisa diganti dari yang berbasis gambar menjadi berbasis maps dengan API Google Maps atau lainnya, agar waktu load-nya lebih cepat dan tidak menampilkan gambar yang kosong saja. Selanjutnya ada fitur cuaca maritim, di mana fitur ini dapat melihat cuaca maritim hingga H+3. Dan di fitur ini dari kelompok kami belum menemukan kritik atau saran. Selanjutnya ada cuaca penerbangan, di mana fitur ini adalah cuaca spesifik pada bandar udara. Di sini untuk tampilannya saja, kalau dari kelompok kami menemukan kekurangan dari tampilannya saja karena ini sangat sulit untuk dibaca informasi dari cuaca dari bandar udaranya sendiri.
Yang selanjutnya adalah potensi awan cumulonimbus. Di sini fitur ini memberikan gambar maps yang berisi sebaran dari potensi awan cumulonimbus. Fitur ini masih belum dapat digunakan secara maksimal karena masih berbasis gambar, dan untuk kritiknya sendiri bisa digabungkan dan bisa diberikan dengan bentuk maps. Fitur ini dapat digabungkan dengan fitur citra satelit cuaca karena konsepnya dan informasi yang diberikan masih selaras. Selanjutnya ada fitur iklim, di mana ada 3 subsistem lagi, yaitu iklim, kualitas udara, serta indeks ultraviolet. Yang pertama yaitu fitur iklim. Fitur iklim memberikan informasi mengenai curah hujan. Jadi terdapat 3 mode yang dapat dipilih. Yang pertama ini monitoring hari tanpa hujan dasarian. Lalu ini perkiraan curah hujan bulan Mei. Lalu analisis curah hujan bulan Maret 2025. Informasi dari fitur ini juga cukup mirip dengan fitur radar. Jadi menurut kelompok kami, fitur ini dapat dimigrasi dan diintegrasi dengan fitur iklim. Misal seperti filter atau seperti pilihan seperti ini. Selanjutnya ada fitur kualitas udara. Nah, fitur kualitas udara ini, kota-kota akan diurutkan dari kualitas udara terburuk hingga yang terbaik, dan ketika diklik nanti akan muncul seperti ini, ada grafik PM 2,5 dan tabelnya. Lalu untuk fitur ini, menurut kelompok kami, fitur ini belum dapat digunakan secara maksimal karena kota yang diberikan itu sangat terbatas dan tidak ada informasi lebih lanjut dari kotanya, ini kotanya di bagian mana. Jadi diharapkan untuk pemerintah atau dari pusat memberikan penyeluruhan untuk kota-kota maupun provinsi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada fitur indeks ultraviolet, di mana fitur ini seharusnya memberikan indeks dari ultraviolet yang ada di Indonesia. Akan tetapi fitur ini masih belum dapat digunakan secara maksimal karena masih berbasis gambar. Selain itu juga fitur ini belum menampilkan gambar apa-apa ketika dipilih untuk sekarang. Jadi dari fitur ini dapat diganti menjadi berbentuk maps, jadi waktu loadnya lebih cepat, serta tampilannya juga setidaknya tidak kosong. Selanjutnya ada fitur radar cuaca. Jadi dari radar cuaca ini juga memberikan informasi terkait curah hujan yang dilakukan dengan radar. Jadi fitur ini memang cukup mirip dengan fitur iklim, jadi fitur radar dan fitur iklim menurut kelompok kami dapat digabungkan saja, dimigrasi dan diintegrasi menjadi satu. Selanjutnya ada fitur citra satelit cuaca, di mana fitur ini terdapat maps yang berisikan sebaran awan dan pembentukan awan. Dan fitur ini juga cukup mirip dengan fitur cumulonimbus. Jadi dia mungkin bisa digabungkan saja. Selanjutnya untuk fitur yang terakhir ada fitur glosarium, di mana di glosarium sendiri terdapat informasi dari simbol-simbol yang digunakan pada setiap fitur. Fitur ini juga terdapat info mengenai akun BMKG serta versinya. Fitur ini menurut kelompok kami lebih baik ditaruh pada setting sebagai informasi tambahan saja. Lalu kamus glosarium serta media sosial dari BMKG yang tadinya digabung menjadi satu di fitur glosarium ini dapat dipisah saja menjadi 2 bagian.
Jadi media sosial sendiri dan glosarium sendiri. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi BMKG dan BNPB menjadi super aplikasi. Berikut itu adalah ide dari kelompok kita. Nah, dalam upaya mengintegrasikan sistem antara BMKG dan BNPB, kita penting untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai tantangan yang mungkin timbul. Langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat memastikan bahwa proses integrasi berjalan lancar dan efektif. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Mungkin bisa di next. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa perbedaan utama dari aplikasi BMKG dan aplikasi Inaris. Selama ini, aplikasi BMKG banyak berfokus pada penyajian data observasi dan prediksi cuaca, gempa bumi, curah hujan, dan radar cuaca seperti pada gambar di atas. Mungkin bisa dilihat, itu ada cuaca Gunung Lewotobi, cuaca Gunung Merapi, cuaca iklim, dan gempa bumi. Namun, Inaris dari BNPB lebih menyoroti aspek mitigasi bencana seperti notifikasi aktivitas gunung api, gerakan tanah, dan pemetaan bahaya berbasis lokasi. Nah, dengan menyatukan kedua platform ini, pengguna tidak hanya mendapatkan informasi kejadian, tetapi juga wawasan tentang potensi risiko dan cara penanggulangannya di lokasi mereka. Di super aplikasi ini ada pengembangan fitur baru aplikasi. Seperti yang kita tahu, dalam versi Inaris yang sekarang, informasi potensi bahaya memang ditampilkan, namun kurang spesifik dalam menjelaskan lokasi tepatnya. Bisa dilihat pada screenshot di samping, itu aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Maps, Google Maps, namun apabila kita memencet satu potensi bahaya di sekitar Anda itu, hanya muncul gempa bumi, namun kita tidak tahu di mana titik dari lokasi tersebut. Nah, ini dalam super aplikasi ini, fitur tersebut bisa dikembangkan lebih detail menggunakan pemetaan presisi dari BMKG, sehingga pengguna tahu ancaman apa yang ada di sekitar mereka, bukan sekedar di wilayah ini, tapi di titik ini. Selain itu juga, apabila kita memencet lihat mitigasi yang di sebelah gempa bumi itu hanya menampilkan sebuah teks cara menghindar dari gempa bumi. Nah, itu sumber tersebut hal tersebut bisa dicari di sumber lain, mungkin dari Google atau dari internet. Nah, itu membuat orang-orang berpikir buat apa kita mendownload aplikasi, namun namun itu bisa didapatkan di media lain. Untuk selanjutnya bisa di next. Yang selanjutnya itu ada integrasi aplikasi, database, dan middleware. Dalam integrasi aplikasi di super aplikasi ini, di tahap ini fokusnya adalah menyatukan berbagai fitur dari BMKG dan Inaris ke dalam suatu interface yang konsisten dan mudah diakses pengguna. Ini mencakup desain UI UX yang menyatukan layanan seperti cuaca, gempa, gunung api, dan risiko bencana dalam suatu navigasi. Sebagai contoh, pengguna tidak lagi perlu membuka dua aplikasi terpisah untuk melihat informasi cuaca dan status aktivitas gunung api yang sebelumnya dilakukan seperti yang kalau informasi cuaca itu BMKG dan status aktivitas gunung api itu sebelumnya dilakukan di Inaris. Yang terakhir, seluruh fitur tersebut akan tersedia dalam satu tampilan terpadu dengan navigasi interface yang konsisten dan terorganisir. Mungkin bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah kita melakukan integrasi database. BMKG dan BMKG dan BNPB memiliki data yang berbeda dalam format, struktur, dan penyimpanan. Alih-alih menggabungkan data fisik, digunakan pendekatan federasi data yang menarik data secara real-time melalui API. Penggunaan format data standar seperti JSON atau GeoJSON untuk peta interaktif dan penyamaan satuan, timestamp, serta sistem koordinat. Contoh implementasi dalam aplikasi ini adalah pengguna dapat melihat data multisumber seperti intensitas hujan dari BMKG dan tingkat risiko banjir dari Inaris dalam suatu peta interaktif. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi middleware. Pelaksanaan dalam super aplikasi ini adalah yang pertama, middleware menyinkronkan data dari BMKG dan BNPB agar bisa diproses dan ditampilkan secara bersamaan dalam aplikasi. Yang kedua, middleware mengubah format data yang berbeda, misalnya JSON dan XML, agar kompatibel dan konsisten. Selanjutnya, memastikan bahwa data gempa yang dikirim dari BMKG memiliki waktu dan koordinat yang valid atau data aktivitas gunung api dari Inaris tidak kosong dan memenuhi syarat untuk ditampilkan. Dan yang terakhir, jika salah satu sistem tidak responsif, middleware bisa mengaktifkan fallback atau mengambil data cadangan dari server lain yang tersedia. Mungkin bisa dilanjut.
Lalu di sini sebelum kita mengintegrasi aplikasi Inaris dan BMKG, sebelumnya kita perlu melihat integrasi dari aplikasi BMKG itu sendiri. Nah, beberapa fitur di BMKG yang kami rasa dapat lebih maksimal, efisien, dan praktis apabila dapat digabungkan menjadi satu. Nah, dengan mengintegrasikan fitur-fitur ini, pengguna dapat mengakses informasi yang lebih lengkap dan terorganisir tanpa perlu beralih antar aplikasi atau tampilan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama itu ada integrasi fitur gempa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada gempa real time dan gempa dirasakan. Ada kelompok kami menyarankan untuk penggabungan fitur ini. Kedua fitur ini berasal dari data yang sama, namun disajikan dengan sudut pandang yang berbeda. Penggabungannya dalam satu fitur gempa bumi akan meningkatkan pengalaman pengguna. Seperti mungkin tadi bisa disatukan dalam satu tab. Ini termasuk integrasi dalam aplikasi atau integrasi UI UX karena penggabungan dilakukan di lapisan interface tanpa mengubah sistem data inti. Untuk selanjutnya, ada integrasi cuaca gunung. Seperti kita tahu, yang tadi sudah dijelaskan, fitur cuaca gunung di aplikasi BMKG saat ini hanya tersedia untuk 2 gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Lewotobi. Dengan informasi yang disajikan itu masih berbentuk gambar atau infografis harian. Seperti yang kita tahu, di aplikasi ini masih berupa foto dan tidak berupa peta interaktif. Jadi, dikelola secara manual dan belum terintegrasi dalam sistem yang otomatis. Nah, untuk meningkatkan efektivitasnya, fitur ini sebaiknya dikembangkan menjadi modul cuaca gunung yang dapat menampilkan data cuaca untuk berbagai gunung secara dinamis, menggunakan peta interaktif dan drop-down lokasi. Lalu untuk selanjutnya ada integrasi cuaca pada Karhutla. Fitur cuaca di Karhutla di aplikasi BMKG saat ini terpisah menjadi 4 fitur statis, yaitu polar hotspot, citra sebaran asap, potensi Karhutla harian, dan bulanan. Nah, hal ini bisa membatasi pengguna yang tidak bisa melihat hubungan antar wilayah atau tren terkini. Nah, sebaiknya keempat fitur ini digabungkan dalam satu peta interaktif di mana pengguna dapat mengaktifkan atau menyembunyikan layer sesuai kebutuhan serta memfilter data berdasarkan waktu atau wilayah. Integrasi ini menyatukan fitur-fitur terpisah ke dalam satu tampilan dinamis. Yang selanjutnya itu adalah integrasi awan cumulonimbus dan citra satelit. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, fitur potensi awan cumulonimbus di aplikasi BMKG saat ini disajikan dalam bentuk infografis animasi yang tidak real time. Seperti kita lihat, itu hanya berupa berbentuk peta dan dikasih kayak warna biru tua, biru muda persebarannya. Nah, itu tuh tidak real time dan tidak dinamis ya. Jadi sebagai solusi, potensi awan cumulonimbus sebaiknya digabungkan dalam tampilan peta satelit cuaca. Citra satelit itu untuk aplikasi BMKG sendiri sudah dinamis. Nah, dengan mempertahankan untuk selanjutnya solusinya itu potensi awan cumulonimbus sebaiknya digabungkan dengan tampilan peta satelit cuaca dengan mempertahankan sumber data masing-masing. Potensi cumulonimbus dapat ditampilkan sebagai layer yang bisa dihidupkan atau dimatikan di atas peta satelit interaktif, memungkinkan pengguna melihat citra satelit secara real time dan bisa untuk menyalakan filter untuk melihat potensi cumulonimbus. Untuk selanjutnya ada integrasi iklim dan radar. Jadi, fitur radar dan iklim di aplikasi Info BMKG saat ini terpisah, jadi memaksa pengguna untuk berpindah menu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Solusinya adalah integrasikan radar langsung ke dalam menu iklim, memungkinkan pengguna mengakses keduanya dalam bentuk satu tampilan. Nah, meskipun dalam radar itu masih belum berfungsi, pengembangan lebih lanjut diperlukan. Integrasi ini berfokus pada UI UX tanpa perubahan di back-end dengan opsi toggle untuk memilih layar iklim, radar, atau keduanya. Pendekatan ini membuat aplikasi lebih modern dan terhubung serta memungkinkan integrasi fitur lanjutan. Untuk sebelumnya, mohon maaf karena foto yang di-input di dalam PPT salah, jadi mungkin bisa di next aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail dari super aplikasi itu sendiri, yaitu apa saja yang ide dari kelompok kita, detail integrasi BMKG dan BNPB. Dalam tahap ini, integrasi lebih lanjut antara BMKG dan BNPB akan mengarah pada penyatuan berbagai fitur yang ada dalam aplikasi BMKG dengan fokus pada aspek mitigasi bencana dan aktivitas cuaca yang relevan. Berikut ini adalah penjelasannya.
Yang pertama adalah integrasi aktivitas gunung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fitur cuaca gunung pada aplikasi BMKG saat ini masih terbatas dan tidak interaktif, hanya disajikan dalam bentuk infografis statis. Sementara itu, aplikasi BNPB seperti yang dilihat pada gambar, memiliki fitur pemantauan aktivitas gunung api yang lebih dinamis, meskipun hanya berupa notifikasi terkait status dan potensi bahaya gunung. Oleh karena itu, sebaiknya Kedua fitur ini digabungkan dalam satu halaman info gunung yang menampilkan cuaca gunung dan status aktivitas gunung secara lengkap dengan tambahan notifikasi berbasis lokasi untuk memperingatkan pengguna jika ada peningkatan aktivitas vulkanik di sekitar mereka. Lalu selanjutnya ada integrasi potensi bahaya. Sudah dijelaskan tadi, fitur potensi bahaya dari aplikasi itu sangat bermanfaat namun kurang efektif karena tidak disertai informasi lokasi yang jelas. Pengguna hanya menerima notifikasi ancaman tanpa mengetahui titik pastinya yang dapat menyebabkan kebingungan. Solusinya adalah fitur ini dapat diintegrasikan oleh peta interaktif BMKG. Seperti yang kita tahu, peta di BMKG itu sudah cukup baik dibanding dari Inaris. Nah, apabila digabungkan, sehingga potensi bahaya ditampilkan langsung pada peta, memberikan informasi lebih kontekstual, akurat, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada fitur mitigasi laporan. Nah, saat ini tuh BMKG itu fokus pada penyediaan informasi cuaca, gempa, dan radar, sementara BNPB berfokus pada penanggulangan bencana seperti peringatan, lokasi evakuasi, dan kontak darurat. Nah, kombinasi kedua fitur ini dapat menciptakan aplikasi yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu pengguna bertindak saat bencana itu terjadi. Nah, namun beberapa fitur di sini seperti fitur panggilan darurat, nah itu tuh masih belum berjalan optimal, seringkali tidak bisa diakses atau memerlukan login yang lama. Nah, hal ini tuh mengurangi efektivitasnya, terutama dalam situasi darurat di mana akses cepat tuh sangat penting atau sangat krusial. Oleh karena itu penting untuk memastikan fitur-fitur utama seperti panggilan darurat dapat benar-benar digunakan secara lancar tanpa hambatan apabila ada bencana. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelompok kami itu telah mengambil solusi untuk mengintegrasikan aplikasi BMKG dengan BNPB. Namun, adapun mitigasi masalah dan risiko eh, yang dapat terjadi dalam menjadikan aplikasi ini sebagai super app itu, antara lain itu sebelumnya, dalam upaya mengintegrasikan sistem antara BMKG dan BNPB, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai tantangan yang mungkin timbul. Langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat memastikan bahwa proses integrasi berjalan lancar dan efektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada kompleksitas penggabungan sistem. Masalah yang dapat terjadi itu, sistem BMKG dan BNPB dibangun dengan arsitektur yang berbeda. Penggabungan ini memerlukan perubahan besar dalam sistem yang ada, baik dalam hal struktur data maupun arsitektur aplikasi. Adapun mitigasi atau solusi yang dapat dilakukan itu adalah sistem BMKG dan BNPB dibangun dengan arsitektur yang berbeda. Penggabungan ini memerlukan perubahan besar dalam sistem yang ada, baik dalam hal struktur data maupun arsitektur aplikasi. Yang kedua, ada kesulitan dalam mengintegrasikan data. Masalah yang dihadapi itu BMKG dan BNPB menggunakan format data yang berbeda. Misal BMKG mengeluarkan data dalam format XML atau JSON, sementara BNPB mungkin menggunakan format yang lain. Mitigasi Mitigasinya itu implementasi federasi data melalui API untuk menarik data dari kedua sistem secara real-time. Middleware akan menyesuaikan format data seperti XML dan JSON agar kompatibel. Migrasi data dilakukan dengan memindahkan data yang sebelumnya tidak terstruktur ke dalam format yang terstruktur dan lebih mudah diproses. Memastikan data dari kedua sistem disajikan secara dinamis dan konsisten. Yang ketiga adalah masalah UI UX yang tidak terintegrasi. Masalah yang dihadapi itu antarmuka pengguna BMKG dan BNPB berbeda, yang bisa membingungkan pengguna saat kedua aplikasi ini digabungkan nanti ya. Adapun mitigasi atau solusinya itu perancangan UI UX yang konsisten dengan menyatukan semua fitur dalam satu tampilan terpadu yang mudah dinavigasi. Integrasi aplikasi akan memastikan kedua aplikasi dapat diakses dalam satu antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah dimengerti. Yang keempat, ada masalah kinerja dan waktu respon. Adapun masalah yang terjadi adalah volume data yang besar dapat menyebabkan aplikasi menjadi lambat atau tidak responsif.
Kemudian untuk mitigasinya itu penggunaan caching dan load balancing melalui middleware untuk mengurangi beban server dan mempercepat pengambilan data. Middleware akan memastikan data yang sering diakses dapat diambil lebih cepat dan aplikasi tetap responsif. Yang kelima itu adalah risiko keamanan. Adapun masalah dari risiko keamanan ini itu data sensitif yang ditransfer antar sistem bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mitigasi atau solusinya, implementasi enskripsi data dalam middleware untuk memastikan bahwa semua data yang ditransfer antara BMKG dan BNPB tetap aman. Selain itu, penggunaan autentikasi yang ketat untuk fitur seperti panggilan darurat dan pelaporan kejadian akan memperkuat keamanan aplikasi. Baik, yang keenam itu ada keterbatasan fitur panggilan darurat. Adapun masalah yang dapat terjadi itu fitur panggilan darurat dalam aplikasi BNPB belum berfungsi optimal, menghambat respon cepat dalam situasi darurat. Sedangkan untuk mitigasinya itu penyederhanaan proses login dan akses langsung ke fitur panggilan darurat tanpa hambatan. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna dapat segera mengakses dan menggunakan fitur ini dalam keadaan darurat. Baik, untuk poin terakhir itu adalah masalah ketergantungan pada data statis. Adapun masalah yang ditimbulkan itu beberapa fitur seperti cuaca gunung dan karhutla masih menggunakan data statis berupa gambar atau infografis yang membatasi fungsionalitasnya. Adapun mitigasi atau solusi dari permasalahan tersebut itu integrasi aplikasi dengan menggabungkan berbagai fitur dalam satu peta interaktif. Sementara migrasi data mengalihkan data gambar ke data geospasial terstruktur seperti GeoJSON agar informasi lebih akurat dan dapat diperbarui secara real time. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang mereview aplikasi pemerintah Info BMKG dan integrasi BMKG dengan BNPB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dari kelompok kami ucapkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih.